Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurholis Teguh Imani, di sini ingin menjelaskan mengenai tugas kedua dari mata kuliah fisika oleh dosen pengampu Bu Eka Cahya Mulyawati. Eh, yang pertama ini adalah pada soal pertama, sebuah bola bermasa 0,1 kilogram mula-mula diam, kemudian setelah dipukul dengan tongkat dan kecepatan bola menjadi 20 meter per second, hitung besar impuls dari gaya pemukul tersebut. Nah, untuk rumus impuls itu adalah massa dikali dengan kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal. Karena kecepatan awalnya adalah bola itu adalah dipukul, maka tanpa ada tanpa ada penjelasan lebih lanjut, maka kita anggap nol ya untuk V pertamanya. Sehingga ketika kita masukkan rumus M-nya 0,1 kilogram, VF-nya 20 ms, 0,1 dikali 20 min 0. 0,1 dikali 20, maka hasilnya adalah 2 Newton second. Lalu soal kedua, sebuah bola dengan massa 50 gram dilemparkan mendatar dengan kecepatan 6 m per s ke kanan. Bola mengenai dinding dan dipantulkan dengan kecepatan 4 m per s ke kiri. Hitung besar impuls yang dikerjakan. Nah, setelah kita masukkan, untuk VO-nya adalah 6 ms. Lalu untuk karena kecepatannya menjadi 4 ms ke kiri, memantul, maka VF-nya adalah min 4. Ketika kita masukkan rumus, M dikali VF min V1. VF-nya adalah min 4, maka M-nya 0,05 dikali min 4 min 6. Kita kerjakan dulu min 4 min 6 menjadi min 10. 0,05 dikali min 10 hasilnya adalah minus 0,5 Newton second. Lalu soal ketiga, gambar di atas menunjukkan kurva gaya pada suatu waktu yang bekerja pada sebuah partikel bermassa 2 kilogram yang mula-mula. Impuls dari gaya tersebut adalah karena di sini adalah sebuah grafik ya, grafik dari kurva gaya, maka kita hitung berdasarkan luas dari grafik ini untuk memudahkan cara penghitungan. Kita bagi menjadi tiga kelompok, yaitu A ke B, lalu B ke C, dan C ke D. A ke B seperti yang kita tahu ini adalah segitiga sama kaki. Eh, Rumusnya adalah setengah dikali alas kali tinggi. Alasnya kita hitung dulu 2 minus 1 menghasilkan adalah 1, tingginya 2 F. Maka kita masukkan ke rumus. Setengah 2 min 1 kali 2 hasilnya adalah 1 NS. Lalu untuk yang kuadran kedua ini adalah persegi ya, rumusnya adalah sisi kali sisi. Karena tingginya adalah 2, maka kita hitung yang bawah alasnya dulu. 2 dan 4. 4 dikurangi 2 adalah 2. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4 NS. Dan yang ketiga, kuadran terakhir itu sama dengan rumus yang kuadran pertama. Kita masukkan dulu untuk alasnya 5 dikurangi dengan 4 hasilnya 1. Setengah kali 1 kali 2 hasilnya 1 NS. Ketika kita jumlah hasilnya 6 Newton second. Lalu keempat, sebuah bola bermassa 0,2 kilogram dalam keadaan diam, kemudian dipukul sehingga bola meluncur dengan kelajuan 150 ms. Bila lamanya pemukul menyentuh bola 0,1 detik, maka besar gaya pemukul adalah, kita masukkan langsung untuk rumus impulsnya terlebih dahulu, M dikali VF min V1. M-nya adalah 0,2 kilogram dikali 150 ms dikurangi 0. Hasilnya adalah 30 ms. Lalu untuk menghitung gaya adalah impuls dibagi dengan banyaknya waktu. Karena banyaknya waktu ini ketika kontak hanya 0,1 detik, maka 30 min 0,1 menghasilkan 300 Newton. Ini adalah gaya yang dihasilkan dari bola tadi. Lanjut untuk soal kelima. Bola A bergerak ke kanan dengan kecepatan 2 ms menumbuk bola B yang sedang diam. Jika setelah tumpukan A dan B menyatu, maka hitunglah kecepatan masing-masing bola setelah tumpukan.
Untuk menghitung ini kita ketahui dulu MA-nya adalah 0,6, MB-nya 0,4. VA-nya sama dengan 2 ms, VB-nya 0 ms karena bolanya tidak bergerak. Setelah itu kita hitung hukum kekekalan momentum. VMA dikali VA ditambah MB kali VB sama dengan, karena bola menyatu maka MA ditambah MB sama dikali dengan VF ini. VF ini adalah eh, konstanta yang akan kita cari. Karena MB-nya, VB-nya adalah 0, maka kita hiraukan, kita fokus ke MA kali VA aja. 0,6 dikali 2 sama dengan 0,6 tambah 0,4 VF. Menghasilkan 1,2 VF. Maka VF-nya adalah 1,2 meter per second. Lalu soal ke-6, bola pertama bergerak ke kanan dengan kecepatan 30 ms menuju bola kedua yang sedang bergerak ke kiri dengan kecepatan 10 m per s. Sehingga terjadi tumbukan lenting sempurna. Nah, jika masing-masing bola bermasa 1 kg, maka hitunglah kecepatan bola pertama dan kedua setelah bertumbukan. Karena tumbukan lenting sempurna, maka seharusnya VA sama dengan VBF. Dan VBF sama dengan VA. Karena eh, masing-masing bola ini bermasa yang sama. Maka kita tinggal balikkan saja untuk kepemilikan dari kecepatan, yaitu VBF itu VB yang VAF terlebih dahulu itu sama dengan VB awal. VB awal min 10, maka VA akhirnya adalah min 10 ms. Sedangkan untuk VB akhir itu sama dengan VA awal. VA awal ada 30 ms. Karena ini masanya sama. Lalu soal ketujuh. Dua anak sedang berada dalam sebuah perahu massa 100 kilo, bergerak ke kanan 10 ms. Anak A bermassa 50, anak B 30. Kelajuan perahu saat B meloncat ke belakang dengan kelajuan 5 ms. Kita masukkan, kita ketahui dulu MP min perahu atau kita sebut MP nanti 100 kilogram, M anak A 50 kilo, M anak B 30 kilo. Untuk V1-nya adalah 10 M per S, VBF-nya sama dengan min 5 ms karena ke kiri bergeraknya. Kita hitung dulu untuk momen awal, MP ditambah MA ditambah MB dikali VI, itu menghasilkan adalah momentum awal. Berarti 100 ditambah 50 ditambah 30, 180 dikali 10 menghasilkan 1800. Ini momentumnya. Momentum akhir itu adalah karena itunya datar, maka momentum awal sama dengan momentum akhir. Kita masukkan lagi 1800. Ini hasilnya dari momentum akhir sama dengan, karena ada apa itu karena ada pergerakan dari anak B, maka kita pisahkan dulu dengan apa itu pisahkan dulu massa B dengan arah gerak dari kelajuan dari anak B itu sendiri. Maka MP ditambah MA dikali VF. VF itu yang akan kita cari nanti untuk hasilnya, ditambah 30 min 5. Seperti yang kita tahu tadi. 1800 sama dengan 150 VF dikurangi 30 kali min 5 adalah min 150. Kita pindahkan ruasnya menjadi min 1950 sama dengan 150 VF. Ketika kita bagi, maka VF-nya menghasilkan 13 meter per second. Lalu yang kedua, sebuah peluru bermassa 0,1 kilogram ditambahkan pada balok bermassa 2,4 kilogram yang digantung dengan seutas tali. Jika setelah bertumbukan peluru tertanam di dalam balok dan posisi balok mengalami kenaikan H sama dengan 20 cm, maka kelajuan peluru saat mengenai balok itu yang kita cari. Yang pertama itu hukum kekekalan energi terlebih dahulu. Karena tadi peluru ditembakkan, maka itu adalah rumus dari energi kinetik. Dan ketika bertumbukan, maka timbullah energi potensial dari benda tersebut, benda balok tersebut. Maka setengah MP tambah MB terlebih dahulu, V kuadrat sama dengan MP plus MB dikali G kali H.
Karena MP dan MB ini sama, maka kita coret saja sekalian. Setengahnya kita pindahkan ruasnya menjadi 2GH di sini. Lalu V-nya mengakarkan menjadi V sama dengan akar 2GH. Kita masukkan rumusnya. Eh, 2GH 2 dikali 10 G apa itu gravitasinya 10 ampere S, lalu ketinggiannya 0,2, maka 2 kali 10 kali 0,2 hasilnya adalah akar 4 menghasilkan V 2 ampere S. Ini untuk kecepatan ketika balok naik ya, teman-teman. Lalu berlaku kekekalan momentum tumbukan inelastis, teman-teman. MP ini pergerakan peluru tadi dan dikali dengan kecepatan peluru sama dengan MP ditambah MB kali V. V yang terakhir ini adalah kecepatan ketika naik, kecepatan ketika balon naik itu tadi. Maka kita sederhanakan rumusnya terlebih dahulu untuk mencari VI sama dengan MP plus MB per MP kali V. 2,4 balok ditambah 0,1 peluru dibagi 0,1 kali 2. Ini 2,5 dikali dibagi 0,1 menghasilkan 25. 25 dikali 2 hasilnya adalah 50 meter per second. Maka kecepatan dari peluru itu adalah 50 meter per second. Lalu soal ke-9, soal terakhir, sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian 4 meter per second di atas ketinggian 4 meter di atas lantai. Jika koefisien restitusinya setengah, maka tinggi bola setelah tumbukan pertama adalah kita ketahui dulu ini adalah koefisien restitusi setengah, H1-nya adalah 4, H2 yang kita cari. Rumusnya adalah sama dengan akar H2 min H1 setengah akar H2 yang kita cari dibagi 4. Akarnya kita pindah ke samping maka ini jadi kuadrat. Setengah kuadrat sama dengan H2 per 4. Kita kuadratkan menghasilkan 1/4 sama dengan H2 per 4. Maka H2 adalah 1 meter. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.